Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk siswa dan siswi SMK LKIA tahun ajaran 2021-2022, Ibu ucapkan selamat bergabung. Perkenalkan, nama Ibu Linda Fitrianti, SPD. Ibu mengajar mata pelajaran PPKN kelas 10 sampai kelas 12. Untuk materi MPLS hari ini adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Mengingat kondisi bangsa kita sekarang merupakan salah satu indikator bahwa negara Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal itu bisa kita lihat dari berbagai daerah sering bergejolak, di antaranya tawuran antar warga, perkelahian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian, tambang, dan lain-lain. Hal itu membuktikan bahwa kesadaran berbangsa dan negara, rasa cinta tanah air sudah mulai menurun. Untuk itu, Ibu mengajak kamu semua sebagai seorang pelajar dan generasi penerus bangsa untuk meningkatkan kecintaan terhadap bangsa dan negara agar negara kita tidak kembali dijajah oleh negara lain. Nilai-nilai yang harus kita pahami dalam masyarakat berbangsa dan negara antara lain kesadaran berbangsa dan bernegara, cinta terhadap tanah air, Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan bela negara. Salah satu untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara adalah nasionalisme atau rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Nasionalisme dibagi menjadi dua. Nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain lebih rendah kedudukannya. Sikap seperti ini tentu kita tidak boleh meniru, ya, karena itu merupakan sikap yang tidak baik. Yang kedua, nasionalisme dalam arti luas, yaitu mencintai bangsa sendiri tanpa memandang rendah bangsa lain. Artinya kita menganggap semua bangsa itu adalah sama, setara kedudukannya. Hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme. Pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa dan penghuni Nusantara. Artinya, kita tidak pernah menganggap suku atau bangsa lain, suku lain itu lebih rendah daripada suku kita. Karena kita merupakan satu kesatuan negara Republik Indonesia. Karena Indonesia itulah keunikannya. Kita terdiri dari berbagai suku bangsa, tapi kita sangat menjunjung tinggi persatuan. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Artinya, sikap saling menghormati terhadap suku, agama, ataupun ras yang berbeda dari kita. Contohnya, menghormati agama lain yang sedang beribadah. Ketika agama lain sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu, melarang, atau menghina agama lain. Artinya, kita harus menghormati agama atau suku yang berbeda dari kita. Selanjutnya, hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Yang pertama, sukisme. Artinya menganggap bahwa suku sendiri yang paling baik
dan memandang suku lain itu rendah. Yang kedua, chauvinisme, artinya menganggap bangsa sendiri itu paling unggul, artinya negara sendiri paling unggul, dan memandang rendah negara lain. Yang ketiga, ekstremisme, atau sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan atau senjata. Wah, ini sangat berbahaya sekali. Yang keempat, provinsialisme, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Artinya dia sangat mengagungkan provinsi sendiri, tapi sangat menghina provinsi lain. Berarti itu kan sikap yang sangat tidak baik. Karena kita berbeda provinsi, tetap kita satu kesatuan Indonesia. Ciri-ciri nasionalisme yang pertama, cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, berjiwa pembaharu, artinya kita mau memperbaharui atau membuat negara kita lebih maju, membawa perubahan yang lebih baik untuk Indonesia ke depannya. Tidak kenal menyerah dan putus asa, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi daripada kepentingan golongan. Oke, contoh implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di lingkungan keluarga, itu bisa menyaksikan film perjuangan, mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Di lingkungan sekolah, melaksanakan upacara bendera, mengaitkan materi pembelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, dan bersungguh-sungguh belajar demi kemajuan negara Indonesia, agar generasi penerus bangsa, khususnya kamu, kedepannya bisa mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Oke. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat, yaitu mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Di lingkungan masyarakat, meningkatkan persatuan dan kesatuan, laksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tidak main hakim sendiri, mencintai produk dalam negeri, dan menjunjung tinggi supremasi hukum, serta menjaga kelestarian lingkungan. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada materi kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata atau yang kurang berkenan. Oke, untuk tugas MPLS hari ini tentang materi berbangsa dan bernegara. Yang pertama, berikan contoh wujud kecintaan terhadap bangsa dan negara dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kamu kan sudah tahu arti dari nasionalisme itu cinta terhadap tanah air. Kalau seseorang sudah cinta, berarti kan kita rela melakukan apapun demi sesuatu yang kita cintai. Nah, sebagai contoh cinta terhadap bangsa dan negara dalam lingkungan sehari-hari, silakan berikan contohnya minimal 3 ya. Yang kedua, bagaimana cara kamu sebagai seorang pelajar menyikapi masalah yang dapat memecah belah keutuhan NKRI? Artinya, Ibu minta pendapat kamu sebagai seorang pelajar yang tadi sudah disebutkan contohnya, misalnya tawuran pelajar atau keributan antar daerah atau wilayah yang ingin melepaskan diri dari negara kesatuan NKRI, atau berita hoax yang sedang marak di media sosial yang belum tentu kebenaran.